Shalom. Apa kabar saudara dikasihi Tuhan? Saya percaya saudara diberkati Tuhan di dalam rumah-rumah. Keluarga Kunci Daud, saya percaya juga di bulan September Tuhan akan menyertai sampai dengan akhir tahun 2020. Mari saudara dikasihi Tuhan, hari Minggu ini saatnya kita terus berjumpa dengan Tuhan. Kita akan bersekutu dengan Tuhan. Kita akan intim dengan doa kita. Mari saudara kita angkat suara kita. Kita angkat doa kita. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Pagi hari ini Tuhan, hati kami berlimpah oleh rasa syukur kami. Kami bersyukur karena pemeliharaanmu sempurna atas hidup kami. Kami bersyukur penyertaan-Mu atas kehidupan anak-anak kami, Engkau tetap memberkati mereka. Tuhan, pagi hari ini buat kami selalu terpesona atas segala berkat-Mu. Buat kami selalu terkagum-kagum atas segala kebaikan Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Berkat di hari Minggu, berkat sepanjang minggu, berkat sepanjang bulan, dan berkat sepanjang tahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati anak-anak kami dan keturunan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat pujian syukur kita. Terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kuasa-Mu, buat kasih setia-Mu. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah menggetarkan hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku.
Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Oh, haleluya. Oh, sepanjang umur hidupku, ku mau menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, hati kami berlimpah oleh rasa syukur Tuhan, sebab kebaikan-Mu tidak pernah terbatas atas hidup kami. Biarlah kami terus melihat kebaikan yang dari Engkau berikan bagi kami Tuhan. Biarlah kami menikmati hari-hari yang baik Tuhan, dengan penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami siap memuji-muji Engkau. Haleluya. Amin. Ada sukacita? Katakan haleluya. Haleluya. Saudara, ada kuasa di setiap pujian kita. Ada kekuatan di dalam setiap pujian kita. Sebab Tuhan berada di tengah-tengah kita. Mari kita katakan, saudara, engkau diberkati Tuhan, engkau dikasih Tuhan pagi hari ini. Janjinya lah kemenangan, Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya lah kemenangan, Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Oh haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya lah kemenangan, Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kenakan jubah pujian, hey. Ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian, katakan. Ku kenakan jubah pujian, hey. Ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian. Ku kenakan jubah pujian. Ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku lenyaplah. Ku kenakan jubah. Jemaat sini katakan. Dan segala bebanku lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Ada jubah kemenangan dalam hidup kita. Amin. Saat kita merenungkan firman Tuhan,
itu adalah suatu kekuatan buat kita. Amin. Mari saudara yang kekasih, angkat pujian ini. Dengan apa kami membalas kebaikan Tuhan. Tuhan, kami hanya bersyukur dan selalu bersyukur buat apa yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami pada pagi hari ini Tuhan, kami mau merenungkan segala kebaikan Tuhan. Kami ingin merenungkan segala kemurahan-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mengangkat kedua tangan kami. Mari saudara, dengan apa kan ku balas segala kebaikan, segenap hatiku ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur, katakan, dengan apa kami membalas, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas. Sekali lagi katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa kembali. Saya sangat bersuka cita masih bisa melayani kita semua. Nah, pada saat ini saudara, kita akan masuk kepada sistem pelayanan kepada eksternal gereja atau kepada orang yang belum percaya alias dunia. Ya, sekali lagi saya ingatkan bahwa sistem pelayanan gereja ada dua sistem. Satu menyangkut internal bagi gereja, yaitu orang yang sudah percaya. Dan yang kedua, sistem pelayanan
pelayanan bagi eksternal gereja, yaitu bagi dunia orang yang belum percaya. Nah, bagian ini kita akan masuk sistem pelayanan yang ditetapkan dalam kerajaan Allah kita bagi dunia atau bagi orang yang ada di luar gereja. Apakah sistem yang ditetapkan bagi dunia? Saya namakan sistem penginjilan. Sekali lagi saudara-saudara, sistem pelayanan yang ditetapkan dalam kerajaan Allah bagi kehidupan gereja di tengah-tengah dunia adalah sistem penginjilan. Penginjilan adalah di mana kita memiliki semangat spirit, memiliki tanggung jawab untuk menjadikan semua suku bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Mari kita akan membaca firman Tuhan mengenai ini dari Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Firman Tuhan mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, saudara-saudara, ayat yang barusan kita baca adalah sistem pelayanan gereja yang ditetapkan oleh Kristus di tengah-tengah dunia. Dikatakan di sana, "Karena itu jadikanlah semua bangsa muridku." Nah, jadi saudara, panggilan gereja bagi dunia, ya, panggilan gereja bagi orang percaya adalah membangun tubuh Kristus. Tapi panggilan gereja bagi dunia, yaitu orang yang belum percaya, adalah untuk memuridkan mereka atau menjadikan mereka menjadi murid Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, seluruh gereja Tuhan, seluruh orang percaya, kita diberikan tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab untuk menjadikan semua suku bangsa yang ada di bumi ini untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, saya ingin mendalami di sini tentang kata bangsa. Ya, dikatakan tadi, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan Yesus. Bangsa di sini tidak mengacu kepada keberadaan negara, saudara, karena bangsa di sini mengacu kepada keberadaan suku. Jadi tepatnya sesungguhnya, jadikanlah semua suku bangsa, suku-suku bangsa yang ada di dunia menjadi murid Tuhan Yesus. Ini adalah perintah Tuhan Yesus. Ini adalah amanat Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Jadi dia perintahkan kepada gereja, gereja harus menjadikan, harus mengupayakan, mendoakan, membiayai, mengerjakan supaya semua suku yang ada di bumi ini boleh menjadi muridnya. Jadi kata bangsa di sini tidak mengacu kepada negara. Kenapa, saudara? Karena negara itu sesungguhnya hasil politik manusia. Sekali lagi, negara-negara hasil politik manusia. Karena itu, semua yang menguasai negara pasti unsur politik. Karena keberadaan negara itu diciptakan oleh politik manusia. Tetapi wadah manusia, esensinya sesungguhnya adalah suku. Di mata Tuhan, wadah manusia adalah sukunya. Karena itu, sejak dari bangsa Israel, Tuhan membagi mereka dengan suku-suku, dan di dunia ini semua orang pasti terhisap, tergabung di dalam sukunya. Jadi saudara, kata bangsa di sini mengacu kepada suku. Jadi bahasa yang tepat sesungguhnya, jadikanlah semua suku bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, ini adalah tanggung jawab kita sebagai gereja. Ini adalah garis finish dari pelayanan gereja. Pekerjaan Tuhan akan dilihat sudah selesai oleh Tuhan. Gereja berhasil menuntaskan pekerjaan Tuhan ketika seluruh suku bangsa tadi sudah menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Karena itu pada saat ini saya juga ingin menegaskan, fokus pelayanan gereja sesungguhnya pelayanan suku-suku. Fokus pelayanan gereja pemuritan bagi suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di tengah-tengah dunia.
Nah, hal yang kedua, saudara, dikatakan tadi jadikanlah semua suku menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, saudara, di sini agak berbeda sesungguhnya. Tuhan tidak memerintahkan semua orang, ya. Tapi saudara jangan salah dalam menafsir kata-kata saya. Artinya begini, standar kerja yang Tuhan tetapkan bukan semua orang menjadi murid, tapi standar kerja semua suku yang menjadi murid. Apa perbedaannya antara jadikan semua suku dengan semua orang? Perbedaannya, saudara, Tuhan sesungguhnya menetapkan adanya representasi atau adanya perwakilan murid, perwakilan orang percaya dari semua suku. Jadi ketika saudara-saudara dari satu suku, gereja sudah mencapai sekelompok, satu komunitas, ya, di dalam suku tersebut menjadi murid Kristus, maka sesungguhnya suku tersebut sudah dianggap menerima Kristus atau dianggap sudah menjadi murid Kristus. Jadi satu suku sudah menjadi murid bukan ketika semua orang dalam suku tersebut harus menjadi Kristen. Ya, kerinduan kita, saudara, kalau bisa semua orang menjadi Kristen, menjadi murid, ya kita bersyukur. Tetapi tidak harus semua orang. Karena itu saya mengatakan standar kerja untuk menjadi ukuran satu suku sudah menjadi murid adalah ketika ada sekelompok orang percaya, ketika ada komunitas, ada persekutuan. Bila perlu ada gereja di dalam suku tersebut. Karena yang dibutuhkan adalah representasi atau perwakilan. Ini sama dengan DPR di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat. Maka di antara 260 juta rakyat Indonesia diwakili 500-an anggota DPR. Nah, 500-an anggota DPR itu adalah representasi, itu adalah perwakilan. Karena itu semua yang ada di anggota DPR, yang ada di gedung DPR, itu adalah miniatur dari Indonesia. Karena itu apapun yang diputuskan oleh anggota-anggota DPR tersebut, dia secara sah menjadi keputusan bangsa Indonesia. Karena anggota DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat, representasi bangsa Indonesia. Nah, sama dengan tadi tentang suku-suku. Jadi gereja itu memiliki tugas, memiliki amanat dari Kristus mencapai, saya sebut DPS, Dewan Perwakilan Suku. Artinya Tuhan menghendaki, Tuhan menaruh satu sistem bahwa tugas gereja adalah supaya gereja mencapai representasi, perwakilan murid dari semua suku yang ada di tengah-tengah dunia ini. Sekali lagi, oleh karena itu gereja Tuhan, sinode apapun, orang percaya di manapun berada, dia memiliki tugas, saudara. Dalam sistem pelayanan sebagai orang percaya, kita memiliki tugas. Ini tugas bersama, tugas pokok. Ini satu-satunya tugas tunggal yang menjadi tanggung jawab semua orang percaya. Jadi tidak boleh ada orang percaya yang melepaskan diri dari tugas ini. Karena ini adalah tugas bersama dan tugas pokok bersama, ya. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu setiap orang percaya harus mengambil tugas tersebut, harus memberikan kontribusi dalam tugas untuk memuridkan suku-suku bangsa. Nah, pada saat ini kalau kita melihat realita, maka jujur kita harus mengatakan pelayanan misi gereja sangat minim dalam menyentuh suku-suku, khususnya yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu ada banyak suku-suku yang ada di Indonesia belum menjadi murid Kristus. Karena selama ini gereja hanya melihat bahwa amanat agung hanya untuk membangun gereja baru atau cabang baru, church planting. Karena itu di dalam satu suku tersebut, satu suku tertentu, atau dalam satu wilayah tertentu, atau dalam satu kota tertentu, bahkan dalam satu hotel atau mall tertentu, ada banyak sekali gereja yang dibangun. Gereja menjadi menumpuk di satu wilayah. Ada kota bahkan yang memiliki
ratusan ribuan gereja yang ada di dalam satu suku saja. Jadi bisa ada ribuan gereja namun hanya melayani satu suku. Tapi dalam waktu yang sama ada banyak suku-suku lain, kita tidak memiliki satu pun gereja. Bahkan masih ada suku yang tidak memiliki satu pun orang percayanya. Yang mau saya katakan, pelayanan misi gereja saat ini penuh dengan kesenjangan misi. Kita tidak memahami arti amanat agung yang sejati. Kita tidak melakukan pemerataan misi. Sehingga kesenjangan orang percaya sangat terjadi dalam satu suku, satu kota tertentu. Orang percaya berjuta-juta, tapi dalam suku tertentu, dalam waktu yang sama sekali tidak ada orang percayanya. Nah, kenapa ini bisa terjadi, saudara? Karena arah misi kita bukan memuridkan suku-suku, bukan menjadikan suku-suku menjadi murid Kristus. Arah misi yang dianut selama ini sejauh membuka gereja baru, membuka cabang baru, tanpa dipikirkan di mana gereja cabang itu dibuka. Saudara, secara prinsip misi, Tuhan tidak minta di semua kota ada gereja, Tuhan tidak minta di semua desa ada gereja, Tuhan tidak minta di semua RT RW ada gereja. Yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan minta adalah jadikan semua suku, yaitu di dalam satu suku ada satu gereja. Jadi sesungguhnya memuridkan suku-suku cukup minimal mendirikan satu gereja dalam satu suku. Tapi inilah yang gereja belum capai hari ini. Kita mampu menciptakan puluhan, ratusan, bahkan ribuan gereja dalam satu suku. Tapi kita tidak bisa membuat satu gereja dalam setiap suku. Karena sampai hari ini masih banyak kekosongan suku. Masih banyak gereja yang kosong, yang tidak ada dalam suku-suku tertentu. Oleh karena itu, untuk mengikuti, mentaati sistem pelayanan gereja, saya mengatakan gereja harus kembali kepada amanat agung. Gereja harus kembali memahami amanat agung. Bahwa amanat agung mengatakan, jadikanlah semua suku menjadi murid Tuhan Yesus. Karena itu pelayanan misi gereja harus menyentuh suku-suku, harus melayani suku-suku, harus menerobos suku-suku. Saudara-saudara, negara-negara di dunia ini termasuk Indonesia, ada negara-negara yang banyak sekali suku-sukunya. Itulah yang saya katakan seharusnya menjadi prioritas misi dunia. Ya, di China, di Afrika, di India, termasuk Indonesia. Saya mengatakan negara-negara tersebut negara yang banyak kaya akan suku. Karena itu negara-negara tersebut harus mendapat prioritas dalam pelayanan misi gereja. Jika gereja memahami dan mau menghidupi Matius 28, jadikan semua suku bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu saudara, saya juga mendorong setiap kita sebagai orang percaya. Tadi saya sudah tegaskan, tidak satupun orang percaya yang dibenarkan, yang boleh keluar dari tanggung jawab ini. Karena tugas pemuridan suku-suku sama dengan tugas membangun tubuh Kristus. Dalam konteks membangun tubuh Kristus, kita semua menjadi anggotanya. Karena itu semua orang percaya harus terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus. Sama dengan menuntaskan amanat Kristus, yaitu pemuridan suku-suku. Kita semua juga harus terlibat. Karena itu membangun tubuh Kristus dan menuntaskan amanat Kristus adalah lagu bersama, adalah tanggung jawab bersama, adalah tugas kita bersama sebagai orang yang percaya. Karena itu siapapun saudara yang melihat video ini, dimanapun saudara berada, dimanapun saudara bergereja, saya mendorong, masuklah dalam sistem pelayanan penginjilan sesuai dengan sistem kerajaan Allah. Mari ambil bagian dalam penginjilan, mari berikan kontribusi bagi misi dan penginjilan untuk pemuridan suku-suku bangsa. Dimulai dari doa, mari mulai banyak berdoa.
berdoa supaya suku-suku bangsa bisa menjadi muridnya. Mari ucapkan nama-nama suku tersebut. Mari doakan, tangisi, berpuasalah untuk suku-suku tersebut. Dan kemudian kirimlah orang-orang, sumber-sumber daya. Gereja harus mengutus orang-orang, mengutus jemaat pengerja dan pendetanya untuk pergi ke suku-suku baru, suku-suku bangsa, supaya ada pelayanan pemuritan dalam setiap suku bangsa. Dan yang ketiga juga 3D. Setelah doa daya, maka 3D, kirim dana saudara. Berikan bantuan, support saudaraku. Kurangilah keuangan-keuangan, kurangi pengeluaran-pengeluaran yang hanya bersifat pesta, yang hanya bersifat entertainment, yang hanya bersifat pemborosan dana gereja dan pemborosan dana orang percaya. Mari kita kurangi kemewahan, kurangi kemegahan, kurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Sesungguhnya berkat Tuhan itu harus diarahkan bagi pemuritan suku-suku bangsa sesuai dengan amanat Tuhan. Saudara, kita tahu pelayanan pedesaan pedalaman, pelayanan pemuritan suku-suku membutuhkan dana tidak sedikit, membutuhkan dana tanpa batas. Oleh karena itu, pelayanan pemuritan suku-suku sangat membutuhkan banyak doa, sangat membutuhkan banyak pengerja, dan juga membutuhkan banyak dana tanpa batas. Karena itulah yang seharusnya kita kerjakan. Karena keberhasilan gereja, Tuhan akan lihat apakah gereja berhasil menjadikan suku menjadi muridnya atau tidak. Karena itu kita jangan tertipu saudara. Jangan tertipu dan kita jangan tergoda dengan kemuliaan dunia. Keberhasilan gereja bukan pada gedungnya. Keberhasilan gereja bukan pada entertainmentnya. Keberhasilan gereja tidak dilihat dari organisasinya. Keberhasilan gereja di mata Tuhan Yesus ketika gereja sanggup menuntaskan amanat agungnya. Jadi di manakah kesuksesan gereja secara universal? Kesuksesan gereja secara universal ketika gereja berhasil, ketika gereja sukses menjadikan semua suku bangsa di seluruh dunia menjadi muridnya. Sekali lagi, sinode dan organisasi perlu melakukan pemerataan misi. Kita bukan hanya membuka cabang gereja dan dimanapun itu diperbolehkan. Tapi tugas sinode, tugas organisasi menyentuh suku baru. Supaya dalam setiap suku baru ada orang percaya, ada murid Kristus, ada persekutuan. Bila perlu ada gereja yang dibangun di sana. Kita sesama gereja harus saling tolong menolong. Karena ini adalah tugas bersama yang ditetapkan oleh Tuhan dalam kerajaannya sebagai sistem pelayanan kita. Jadi saudara-saudara, mari bersama-sama mengelola pekerjaan Tuhan sesuai dengan sistem yang ditetapkan dalam kerajaan Allah. Yang pertama, kelolalah pekerjaan Tuhan untuk tujuan membangun tubuh Kristus bagi orang percaya, dan mari kelola pekerjaan Tuhan untuk tujuan pemuritan suku bangsa bagi orang yang belum percaya di tengah-tengah dunia, supaya satu kali waktu semua suku bangsa di dunia dan juga Indonesia menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Dan dengan demikian maka bangsa Israel akan dipulihkan. Setelah proyek misi di luar bangsa Israel digenapi, maka firman Tuhan dalam Roma 11:25, Israel akan dipulihkan. Dan ketika bangsa Israel dipulihkan, Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Saudara-saudara, syarat tunggal, syarat mutlak Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita adalah ketika pangerannya, ketika Israelnya itu bisa menerima dia. Karena itu pemulihan bangsa Israel adalah kunci kedatangan kembali Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan pemulihan bangsa Israel ditentukan dari penyelesaian proyek misi dan penginjilan bagi bangsa-bangsa suku-suku non-Israel. Jadi inilah sistematika dalam pekerjaan Tuhan, saudara. Karena dulu Tuhan datang kepada Israel, Yohanes 1 ayat 11, namun Israel menolak. Karena Israel menolak, maka muncul ayat 12. Yohanes 1 ayat 12, siapa saja yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Karena Israel
Israel menolak Kristus, maka kita non-Israel diberikan peluang untuk menerima Kristus dan menjadi anak-anak Allah. Nah, setelah proyek bagi non-Israel ini terjadi, digenapi, tuntas, diselesaikan, maka keselamatan itu kembali kepada Israel. Maka Roma berkata sisa Israel akan menerima Yesus. Dan setelah Israel menerima Yesus dan non-Israel juga sudah menuntaskan pemuritannya, maka Tuhan Yesus akan datang kedua kali menjemput Israel dan menjemput kita semua sebagai orang yang percaya. Kedatangan Yesus adalah kiamat, kedatangan Yesus adalah menutup segala sesuatu, dan sejak kedatangan Yesus kita akan hidup bersama dengan Dia, bahkan kita akan memerintah bersama dengan Dia dalam kemuliaannya di tengah-tengah dunia dan masuk dalam kerajaan surga. Jadi saudara-saudara, betapa pentingnya gereja memahami dan mentaati sistem pelayanan gereja yang ditetapkan bagi orang yang percaya. Mari bersama-sama bangun tubuh Kristus dan kita menuntaskan amanat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk perhatian kita. Doa saya menyertai dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Petrus Tarigan untuk pelayanannya kita pada pagi hari ini. Kiranya apa yang Tuhan kasih kepada kita, firman Tuhan melalui hambanya, itu akan memberikan kita suatu jawaban. Amin. Mari saudara yang kekasih, kita sama-sama kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita akan berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih dan setiamu. Pagi hari ini kami tahu Tuhan Engkau tetap baik bagi kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati keluarga Bapak Pendeta Petrus Tarigan dengan segala pelayanannya di mana beliau utus Tuhan. Kami percaya berkat-Mu Tuhan selalu mengikuti beliau. Pada pagi hari ini jemaat-Mu akan memberikan sesuatu yang spesial buat Tuhan. Persembahan yang terbaik buat Tuhan. Berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada